hari ini saya menemukan sahabat-sahabat yang, Ren, gue dukung dakwah lu nih, gue transfer gitu. Saya nanya sama dia, lu transfer buat Berkah Box, gue balikin lagi nih, ada rekening yayasan, lu transfer enggak? Lu buat lu, kata dia gitu. Jadi buat lu, gue seneng aja katanya. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Kita akan sambut bersama-sama 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali saya Edvan M. Kautsar bisa kembali menyapa Anda di sebuah program yang saya buat di Instagram, ya, tepatnya adalah Instagram Live Belajar dari Mentor, di mana saya menghadirkan kurang lebih 20 orang mentor untuk Anda semuanya belajar secara gratis dari rumah, tentunya hanya melalui Instagram. Dan pada kesempatan siang hari ini saya sangat bangga dan bahagia karena saya akan kembali menghadirkan seorang tokoh yang sangat inspiratif, seorang mentor bagi kita semuanya, yaitu Kang Randy Saputra. Dan beliau adalah seorang CEO dari Keke Busana, kemudian beliau juga seorang pengusaha, seorang entrepreneur, dan satu lagi adalah seorang motivator. Tapi itu dulu. Sekarang beliau lebih memilih jalan untuk berdakwah dan menjadi seorang ustadz dan menghabiskan hari-harinya untuk mengajar ngaji bagi orang-orang di Kalimantan Timur sana, di Balikpapan tepatnya. So, hari ini teman-teman kita akan belajar dari Kang Randy Saputra, tapi Kang Randy Saputra masih persiapan. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin berikan beberapa informasi buat teman-teman semuanya. Di antaranya adalah yang pertama, saya menghadirkan 20 orang mentor di Instagram Live Belajar dari Mentor dan terus akan bertambah. Dan kemudian juga teman-teman bisa membuat akun di naiklevel.id, www.naiklevel.id. Dan gimana kabarnya semuanya? Doa saya untuk sobat hebat semuanya senantiasa semoga berkah, berlimpah, dan bahagia, ya. Oke, kita masih menunggu Kang Randy, dan sambil menunggu teman-teman, saya sapa dulu. Halo. Ya, ada Bu L. Wright. Kemudian ada Nisa Della, ada juga Elizabeth Susi. Halo, apa kabar semuanya? Dan jangan lupa share. Klik share, ajak teman-temannya buat nonton live Instagram pada siang hari ini, biar ilmunya bukan hanya buat Anda sendiri, tapi juga buat banyak orang. Dan nanti setiap kali mendapatkan insight atau inspirasi dari Kang Randy atau Ustadz Randy, jangan lupa untuk ditulis, kemudian di capture, dan juga diklik di kolom komentar agar banyak orang yang juga mendapatkan insight yang sama seperti Anda semuanya, ya. Ada Apoteker Agus, ready. Wah, mantap sekali Pak Apoteker Agus, ya. Kemudian juga Wong Rover, what's up mas? Saya kabar baik, ya, alhamdulillah. Kemudian, wow, dari Tarakan, oh ya, dari mana aja yang sudah hadir? Tolong disebutkan. Dan ya, hari ini kita sudah kehadiran seorang yang sangat luar biasa dan akan berbagi inspirasi, Ustadz Randy Saputra. Selamat datang. Assalamualaikum Kang Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Mas Edvan? Sehat, Kedengeran? alhamdulillah. Kedengeran ya. Aman. Apa kabar Kang? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Posisi lagi di mana sekarang Kang? Di Kalimantan Timur, Balikpapan. Balikpapan, wow. Padahal waktu itu seingat saya saat aktif menjadi CEO, kemudian juga aktif menjadi motivator, kalau nggak salah tinggalnya di Bandung, bener nggak sih Kang? Di Bogor waktu itu. Bogor, betul, Bogor ya. Nah teman-teman, ini adalah Kang Randy Saputra. Beliau akan berbagi banyak inspirasi untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, hatur nuhun Kang Randy sudah berkenan untuk menyapa teman-teman semuanya. Dan izinkan saya mau tanya dulu nih Kang Randy, apa pandangan Kang Randy atau Ustadz Randy mengenai keadaan saat ini dan apa yang dirasakan, apa yang dilakukan di kala pandemi seperti ini sebelum kita bahas tema kita hari ini. Mangga silakan Kang. Ya, kalau dari saya, setiap yang terjadi atas izin Allah,
tugas manusia sejak pertama kali peradaban adalah beradaptasi kan. Yes. Jadi mulai dari kita berburu meramu, tinggal di goa, ya kan, mulai dari peradaban purbakala itu kan tugas kita sebetulnya cuma beradaptasi saja. Perang Dunia II, lalu kemudian revolusi industri dan seterusnya, semuanya adalah adaptasi ya. Jadi pandemi ini memang akan mengubah cara kita hidup ya, dunia akan masuk ke sebuah fase yang baru ya, tugas kita ya adaptasi, belajar, berpikir, sederhana aja biasa. Jadi memang hidup itu menurut Kang Randy kalau boleh saya simpulkan adalah seni beradaptasi dengan berbagai perubahan yang Allah berikan gitu ya Kang ya? Ya, kurang lebih demikian. Oke, Kang Randy, apa ya saja kegiatan yang Kang Randy sedang lakukan di kala pandemi ini sehari-hari? Mangga di-share, Kang. Ya, memang saya pada dasarnya dai yang menyentuh banyak forum-forum offline ya. Banyak keliling, banyak menyentuh forum-forum offline gitu. Dan di saat pandemi ini jelas kan orang-orang itu mengurangi waktu untuk bertemu, ya, mengurangi waktu untuk berkumpul. Ya sejak Ramadan kemarin memang berubah semua, jadwal kemudian jadi online. Dan saya terima kasih diundang Edvan ini karena pasca Sawal ini jadwal kajian online yang pertama bersama Mas Edvan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebetulnya mungkin banyak yang nggak ngerti aja ya, maksudnya kayak Edvan kan nawarin gitu. Saya sih kalau selama waktunya ada gitu ya, saya juga siap sharing sama kawan-kawan sebetulnya. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kang Randy boleh juga dong diceritain, tapi teman-teman sebentar, sebelum nanti Kang Randy menjawab pertanyaan saya, teman-teman pastiin dulu di-share tayangan ini agar bermanfaat ya, membuat kemaslahatan bagi umat, sehingga silahkan diklik tombol share atau di-capture dan share di story-nya. Mangga, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kang Randy kan sudah bisa dikatakan sukses, ya kan? Menjadi CEO, jadi motivator, wah, keliling Indonesia. Kita pernah satu jadwal, sadar nggak, Kang? Di mana ya? Di Martabe, Medan. Oh, Martabe. Oh iya. Iya, kita pernah satu jadwal, tapi beda hari. Oh, beda hari. Iya. Ya, Kang Randy saat itu belum beralih profesi seperti hari ini. Masih membahas tentang entrepreneurship dan lain-lain. Nah, Kang Randy, apa sih yang menyebabkan Kang Randy berubah ya? Berubah pikiran, kemudian berubah personal branding yang tadinya CEO, motivator, dan sekarang memilih menjadi pengajar ngaji atau ustadz guru ngaji. Ya, bagi saya sebetulnya begini ya, ada satu kaidah dasar di kehidupan itu, kalau kita tidak melaksanakan apa yang kemudian Allah ridho untuk kita melaksanakan, maka they will never succeed ya. Walaupun banyak yang saya jalani, mulai dari sebetulnya awal-awal itu karir saya bangun muda mulia. 2012 training anak muda, lalu kemudian tergoda jadi business consultant. Saya juga ngembangin kemampuan jadi business consultant, akhirnya jadi CEO di Kekebusana sekian tahun. Lalu aktif juga waktu jadi CEO tuh keliling-keliling ke komunitas-komunitas pebisnis dan bangun SSN dan seterusnya. Bagi saya adalah semuanya tidak tuntas saya kerjakan, jadi saya terus terang saja. Lalu kemudian menurut saya juga tidak fit hasilnya gitu, dan itu akhirnya membuat saya sadar dan mulai bertanya lagi pada diri saya, sebetulnya apa yang kemudian sebetulnya Allah inginkan pada diri saya. Nah, sehingga di akhir 2018 itu, tepatnya di awal 2019, hasil kontemplasi saya adalah sebetulnya saya kuat dalam pengajaran, dan pada dasarnya saya originnya dari lingkungan dakwah di SMA lalu di perkuliahan. Nah, sudah saatnya menurut saya kembali pulang gitu ya, karena pasca kuliah itu saya merasa istilah ustadz itu terlalu kanan, terlalu eksklusif, terlalu corner gitu, dan itu yang membuat saya milih jadi trainer dan motivator. Tapi bagi saya sudah saatnya comeback, dan
Alhamdulillah hari ini Allah karuniakan hadiah socio activity di Sociopreneur di Berkah Box Indonesia. Nampak soulnya bergabung ya, jadi ada kemampuan bisnis, ada kemampuan manajemen, yang kemudian juga ada kemampuan influence yang sekarang ini bisa bisa teraktualisasi di Berkah Box. Thank you. Wah, Berkah Box ya Kang ya. Boleh dijelaskan dong apa sih activity model Sociopreneur termasuk si Berkah Box ini sendiri buat teman-teman semua? Jadi yang pertama saya bicara dulu tentang value sosialnya ya Kak. Ya. Saya ada momen di mana tengah 2019 saya dipercaya untuk kelola sebuah masjid keluarga di Jogja. Ya, dan 3 bulan saya kelola masjid keluarga di Jogja itu saya dapat insight bahwa memakmurkan masjid itu gampang, siapin makan. Jadi jadi siapin makan. Jadi waktu itu dalam kurun waktu 6 pekan saja iftar buka puasa kami dari 50 porsi jadi 600 porsi. Masya Allah. Kami bikin makan-makan itu hampir setiap malam. Maksudnya maghrib isya, jadi habis taklim makan ya. Lalu kemudian setiap pagi pada subuh ada kudapan, ada gorengan, ada teh dan seterusnya. Itu yang kita sediakan terus. Itu yang kemudian akhirnya saya sadari itu yang paling cepat untuk mengenerate dakwah di masjid. Nah, begitu ini mau di copy paste ke masjid-masjid, tepatnya di November itu, di akhir Oktober saya sudah mulai berhenti dari aktivitas mengelola masjid tersebut, lalu kemudian independen hidup di Jogja. Saya kemudian menemukan bahwa tidak mudah bagi masjid untuk mengeluarkan kasnya untuk budget makan-makan. Jadi warga akan sangat banyak protes kalau misalnya Anda keluarin infak untuk makan-makan gitu. Padahal itu layanan buat umat juga, nggak apa-apa juga. Atau juga kas masjid juga banyak nggak kepake kan. Akhirnya sederhana, Bro Edvan, saya putuskan secara sederhana saja. Saya putuskan secara sederhana punya konsep, kalau memang masjid nggak bisa nyediain makan, gue yang nyediain gitu. Jadi akhirnya Masya Allah. Jadi akhirnya muncul Berkah Box. Waktu itu kita mulai dari 160 box uang sendiri, kita nyuplai ke masjid. Kalau nggak salah baru 5 masjid yang kita suplai 30-40 box setiap Senin sampai Kamis ya. Oh, bukan Senin dan Kamis ya, tapi Senin sampai Kamis kan? Sekarang Senin sampai Sabtu malah. Wah. Senin sampai Sabtu ke masjid-masjid, hari Jumatnya ke pondok-pondok yatim, lalu kemudian hari Sabtunya kita keliling ke jalan-jalan gitu, syiar. Jadi mulai bagi-bagi ya, kita cuma cerita di Facebook tanpa ads, tanpa Instagram ads, lalu kemudian secara natural gain donatur. Banyak yang nyangka kalau follower saya 100.000 saya gampang dapat donatur. Pekan-pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat saya cuma puluhan donatur. Jadi sangat sedikit yang join, bahkan saya nggak menemukan teman-teman dekat saya untuk join juga. Jadi wajar saja kan. Ini program belum proven, belum terbukti. Pekan pertama kami beroperasi November 2019 itu 882 box per pekan. Hari ini 18.900 per pekan dengan 3.350 nasi box per pekan. Donaturnya 2.200. Masya Allah. Wah, jadi luar biasa. Lonjakannya luar biasa, dan kami 4 pekan ke belakang Ramadan ini go double ya, dari 9.000 per pekan jadi 18.000. Jadi intinya gini, itu value sosialnya ya. Jadi nyediain nasi box untuk duafa, tapi bukan kegiatan yang sifatnya bukan kegiatan yang sifatnya selebrasi gitu, Van. Cuma sekali. Enggak. Tapi betul-betul setiap hari Senin sampai Sabtu, dan kita letakkan di titik yang sama. Kenapa? Supaya duafa itu punya ingatan. Oh, di masjid itu ada nasi. Oh, di masjid itu ada nasi. Kita kurang lebih sudah bagi 140 harian lah ya. Rata-rata kita tambah terus masjidnya. Nah, tapi kita menyelenggarakan bagi nasi ini nggak sifatnya volunteerism ya, kerelawanan. Pakai karyawan, kami pakai dapur profesional. Saya pakai chef yang dari hotel gitu, dan semuanya diatur pakai metodologi manajemen. Ada customer relationship management, ada
ke donatur 2 pekan sekali, ada menyampaikan isian nasi box seperti apa. Jadi kita jaga terus statistiknya dan seterusnya. Makanya alhamdulillah teknis-teknis ini dikerjain, pertolongan Allah kita grow. Nah, intinya adalah apapun aktivitas sosial itu sebetulnya tidak boleh lagi jadi sampingan gitu. Karena Ya, setuju. sekarang juga mendalami seorang profesor di University of British Columbia, Kanada, namanya Elizabeth Dunn gitu, double N, nanti Anda bisa cek. Beliau adalah psikologi sosial untuk subtopik disiplin happiness ya. Dan jadi gurunya sosiopreneur. Jadi di Amerika dan Eropa, Bro Edvan, sosiopreneur itu udah jadi kayak apa ya? Udah jadi kayak entitas yang keren gitu loh. Jadi anak muda tuh pilihannya bukan cuma bisnis sama jadi karyawan, tapi ada di tengah pengabdian ke sosial. Saya ada lihat-lihat mereka bikin aktivitas sosiopreneur, ngebersihin pantai. Ada yang cuma aktivitas sosiopreneurnya nyediain kelambu, Bro, di tempat-tempat malaria di Afrika. Itu miliaran dolar itu, Bro. Namanya spreading the net. Itu nyediain kelambu setiap $10, Anda sudah nyediain kelambu untuk satu keluarga di Afrika. Banyak, ada feeding makanan kayak saya juga, ada yang dia bentuknya luar biasa, tapi mereka bikin itu secara profesional dan mereka bisa dapat benefit dari situ. Ini perdebatan di Indonesia hari ini, apakah seseorang boleh hidup dari kegiatan sosial atau enggak. Padahal dalam Islam itu zakat ada porsi amil, infak sodakoh ada porsi operasional. Bahkan kalau di perang itu kan ada porsi gonimah, ada porsi untuk Rasulullah, untuk operasional tentara dan seterusnya. Ini yang kemudian jarang dikampanyekan. Jadi waktu Edvan ngajak ngomong, Kang Randy pengen ngomong apa? Saya pengen ngomong ini. Iya. Anak-anak muda kita yang juga berjejaring di Instagram ini banyak punya mimpi, ingin nyuplai imam masjid, ingin bersihin masjid, mungkin ada yang punya mimpi bikin rumah untuk duafa dan seterusnya. Sebetulnya dengan konsep sosiopreneur ini kalau kita fokus satu jadi. Begitu Van, kurang lebih. Wow, luar biasa, Masya Allah, mulia sekali nih Kang Randy Saputra, teman-teman. Dan saya rasa pasti teman-teman pun mungkin ingin, Kang, tapi mereka bingung memulainya bagaimana dan dari mana. Nah, kira-kira Kang Randy, kalau misalnya nih, Berkah Box ya, Berkah Box ini berarti kan sudah ada di kota-kota lain atau baru di Balikpapan, Kang? Kami dapur pertama Sleman, Jogja. Kami memang membatasi konsepnya satu kota kabupaten, satu dapur. Dapur 2 Balikpapan, Kaltim. Dapur 3 Makassar, targetnya. Jadi baru buka 2 dapur. Dapur 3 Makassar, dapur 4 Pekanbaru, dapur 5 Sidoarjo. Kita lihat ya, apakah nanti Sidoarjo red zone atau tidak. Kami spread. Karena satu dapur itu, satu hari target 2000 box. Jadi kalau misalnya 2000 box satu dapur itu budgetnya perlu 120 juta karena 6 hari kan. 2000 kali 6 12.000 box itu butuh 120 juta untuk satu dapur. Jadi seiring dengan donasi naik kita coba install beberapa dapur. Tapi dapur 3 mudah-mudahan Juli mudah-mudahan fix di Makassar. Thank you. Kang Randy, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton tayangan ini dan kemudian mereka juga ingin bekerja sama dengan Berkah Box untuk membuka dapur di kotanya, misalnya masing-masing, kira-kira memungkinkan dan bisa atau tidak, Kang? Kalau kami konsepnya tidak kemitraan ya. Mungkin kalau misalnya kemitraan dan sifatnya kerelawanan, model gerakannya kayak Sijum Ustadz Andre. Ada Nasi Jumat, Ustadz Andre itu punya kerelawanan chapter, guru kami juga, guru kita semua, dan saya juga terinspirasi dari Ustadz Andre, tapi beliau Nasi Jumat ya. Nah sebetulnya kalau saya malah mendorong tiru aja, kan ada Instagramnya Indonesia, tiru aja, kasih nama berbeda. Jadi ada kotak berkah Padang, ada hijrah box Pontianak, ada kotak bahagia Malang. Ini udah bergerak beberapa kawan-kawan. Jadi udahlah tiru aja, bebas aja, atau juga nggak ada copyright. Copyrightnya sih di nama Berkah Box yang, tapi teman-teman bisa mulai sendiri, kelola donatur sendiri, bikin pertanggungjawaban sendiri. Mudah. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Kang Randy bisa kita lakukan juga. Kang, sebenarnya apa sih motivasi utama yang membuat Kang Randy untuk melakukan ini, Kang? Apa sih? Ya, motivasi dunia akhiratnya terutama. Bangga, Kang.
Kalau misalnya motivasi akhirat, jelas bahwa memberi makan itu banyak fadilahnya dan banyak ganjarannya, ya. Betul. Berulang-ulang di Quran misalnya wala yahuddu wala ta'amil miskin, lalu kemudian yaumin masgobah, hari di mana sulit, it'am, kamu memberi makan perut dan seterusnya. Itu sudah final lah ya. Itu keimanan yang bisa menjawab hal itu. Ada yang menarik sebetulnya di ideologi ekonomi, karena sejatinya kan kalau Anda lihat di akhir-akhir sebelum saya jadi ustadz, saya kan saya kan sebetulnya menggerakkan sosial ekonomi nasional itu ya dengan ideologi SSN, Serikat Saudagar Nusantara, ya. Jadi saya di kepala saya ini ideologinya masih sangat ekonom sekali ya. Bahkan beberapa pikiran saya sebetulnya dekat dengan sosialis koperasi gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, masalah di negeri ini itu wealth transfer, Mas Edvan. Wealth transfer itu Anda bisa bayangkan uang cash yang ada di Indonesia ini 5.813 triliun. Itu 3.000-an triliun hanya ada di 124.000 rekening dari 231 juta nomor rekening. Anda bisa bayangkan. Jadi 56% ya, 56% uang itu berada di 0,09% populasi nasabah. Ya. Sekarang begini, apa itu kesejahteraan? Ekonominya harus besar dan tersebar. Makanya saya punya slogan dulu, besaran dan sebaran. Kita tidak bicara tentang amount, tapi kita bicara juga tentang equality atau pemerataan. Nah, jadi supaya ekonomi ini merata, kita harus paksa dia merata. Caranya gimana? Sebetulnya salah satunya dengan bisnis ya, bertransaksi itu memutar uang. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya Anda paksa orang kayak bertransaksi, mereka bertransaksi ke warteg nggak? Saya tanya deh. Anda punya uang misalnya bisa spending makan 10 juta per pekan. Maaf, saya sebut merek ya. Pasti Anda ke Susite dong. Ya. Anda kan nggak kan? Yang punya Susite siapa? Orang kaya juga. Jadi orang kaya akan selalu belanja ke orang kaya. Jadi muter di situ aja. Anda punya uang 200 juta. Kemana Anda belanja? Perhiasan kan? Frank & Co. Pasti Anda belanja Guess, Gucci, tasnya Coach. Anda nggak akan belanja ke ranah bawah. Nah, ranah bawah kita ini cuma dikasih duit, kurang lebih putaran kita itu 785 triliun. Ya. Saldo nasabah orang 0 sampai 100 juta, itu kalau di total hanya 700 triliun. Padahal di negara ini ada 5.000 triliun. Maka hanya sosiopreneur yang bisa paksa uang besar ini turun ke bawah. Coba dipikir. Cuma sosiopreneur, bro. Sekarang gini, saya punya 2 sahabat sekarang donatur yang setiap Jumat 10 juta. Believe it or not. Believe it or not. Tiap Jumat 10 juta. Dan itu saya lihat easy money banget. Nggak pakai proposal, dia cuma WA. Ngirimnya juga entengan. Kira-kira Anda bisa bayangkan uang berapa ya. Nah, 10 juta itu terkumpul jadi 120 juta, jadi 200 juta per pekan. Kita belanjakan ke petani langsung. Karena beberapa target Berkahbox ini memang memotong rantai distribusi sehingga petani sejahtera. Nasi boxnya juga untuk duafa, pekerjanya juga pekerja yang duafa, lalu kemudian uang dari yang orang-orang kaya ini kita tarik, lalu kemudian kita belanjakan jadi kekuatan ekonomi di bawah, dan produknya pun kembali ke orang kecil gitu. Ya. Betul. Makanya saya sebetulnya nantang campaign sosiopreneur ini, kawan-kawan nggak usah muter-muter di nasi box gitu. Banyak hal ya. Penelitian juga dari Elizabeth Dan, Anda nggak boleh di sosiopreneur itu lintas tema ya. Hari donasi nasi box, besok donasi sanitizer, besok donasi masker, orang bingung. Jadi Anda harus fokus on one thing. Misalnya kayak Mas Edvan, saya mau buat sosiopreneur untuk keliling edukasi ke anak-anak SMA, saya trainernya gratis, kita edukasi gratis, engine-nya dari sosiopreneur, dari donasi. Jadi satu kali sesi 3 jam di SMA misalnya 5 juta rupiah, sudah sama audiovisual, konsumsi dan seterusnya. Jadi setiap orang nyumbang 100.000 sampai 5 juta, jika terkumpul 5 juta, Anda nyelamatin satu generasi gitu. Untuk dapat. Jadi trainernya dapat untung, lalu kemudian perusahaan trainingnya berjalan seperti biasa. That's we call sosiopreneur, menggabungkan social aktivis ini dengan entrepreneur. Begitu, Bro Edvan.
Wah, luar biasa nih Kang Randy. Dan believe it or not, Kang, itu yang juga saya lakukan di awal karir saya pada waktu itu. Ya, Iya, 2010 dilanjutin. gitu ya. Ya, 2010 keliling sekolah, gratis-gratis aja gitu. Bahkan kita cari donatur buat ngasih makan ke guru-gurunya. Dan that's work gitu ya. Itu membantu banget para generasi muda untuk setidaknya bisa lebih berpikir besar, berpikir wirausaha, bisnis. Dan sekarang saya menemukan hal yang baru nih, activity model sociopreneur. Bahkan harapan saya, Kang Randy, harapan saya Ya. teman-teman yang nonton bisa langsung tergerak praktek gitu ya, menjalankan activity model sociopreneur ini gitu. Karena apa Iya. ya? Saya Ya, ngebayangin kalau ada 1000 Kang Randy aja dulu saat ini bertambah nih gitu loh. Wow, masjid-masjid akan rame gitu ya. Kemudian umat pun akan terbantu secara sosial. Dan tadi tuh uang dari atas banyak turun ke bawah. Mangga Kang Randy dilanjutkan. Iya, jadi kalau saya kalau saya begini ya. Ada anak-anak muda generasi yang DNA-nya memang DNA pegawai gitu. Anda nggak bisa goyang-goyang. Jadi memang dia DNA-nya kerja, Ya. harus ikut pada organisasi tertentu. Dia memang butuh orang yang itu ya. Lalu kemudian ada orang yang memang DNA-nya cetak profit banget gitu loh. Kayak misalnya kita lihat guru kita Dewa Eka Prayoga itu kan dia gitu. Kalau semua jadi duit, semua harus jadi ini, semuanya dijual dan seterusnya. Emang dewa selling gitu. DNA-nya Ya, di situ. kemarin saya tanya itu jawaban beliau ya karena dia dewa selling gitu. Iya, iya. Ya, sudah ngisi juga ya sama Advan, alhamdulillah. Ya, kemarin. Banyak yang sudah melihat saya DNA-nya memang aneh gitu. Banyak yang, lu nggak usah ngurus bisnis, Deren, lu bikin yayasan aja. Orang tuh ngelihat DNA saya, ada DNA orang tuh yang seneng sacrifice ya. Jadi dominan DNA-nya martir gitu. Ya orang lain dulu baru diri dia gitu. Ya, itu juga yang itu juga pelajaran saya di SSN ya. Bayangkan di Serikat Saudagar Nusantara setahun saya keliling hampir 50 kota lebih, tiket pesawat sendiri, operasional kita tanggung sendiri dan seterusnya. Dan tidak ada model sociopreneur yang dibangun, semuanya pokoknya giving, akhirnya juga crackdown juga, hancur juga gitu. Dan itu yang menurut saya salah gitu. Dan di Berkabox ini kita nggak mau ngulangin gitu. Nah makanya gini, saya kembali ke teman-teman. Misalnya teman-teman bisa punya kompetensi konveksi gitu. Ayo mulai sociopreneur, fokus nyediain baju terbaik untuk adik-adik yatim. Ada 10 juta loh anak yatim di Indonesia ini. Dan mereka bajunya mungkin setahun cuma satu. Kenapa Anda nggak fokusin itu? Ya. Ya, cuman guru kita dengan gerakan infak berasnya 5 tahun yang lalu mulai 50 kilo, 40 kilo, sekarang udah 400 ton di 60 kota. Nyuplai ke pondok-pondok pesantren lewat gerakan infak berasnya. Jadi, nah itu saya aktif juga Kang di situ Kang. Nah, makasih. Di mana ya? Di Ustadz Lukman. Saya Tangerang. Rumah di Jakarta, tapi aktifnya di Tangerang. Betul sama Novan dan kawan-kawan ya. Ya, insya Allah. Sama Ilham. Insya Allah. Jadi ayo dimulai gitu. Apa yang bisa dilakukan. Saya sebelum nanti kita masuk diskusi ada satu insight. Jadi gini. Sebelum saya tahu ilmu ini, saya dicurhatin sama kawan. Kawan ini bikin gerakan cinta masjid, ya. Jadi kerjaannya setiap hari itu ngevakum masjid. Jadi di mobilnya itu ada vacuum cleaner, ada alat bersih. Iya. Believe it or not, dia bilang sama saya pernah ngumpulin sampai 2 miliar donasi, ya. Pokoknya untuk operasional itulah total dia bilang udah 2 miliar. Tapi dia harus hentikan itu dan kerja sama orang ke sebuah brand restoran dengan alasan gua nggak enak hidup dari dana sedekah, gua nggak enak hidup dari social activity, gua nggak enak gini-gini. Itu juga 2M gua habisin untuk pembersih dan segala macam. Gua nggak kuat, orang nyinyirin gua dan segala macam. Program itu berhenti. Dan sekarang dia menyesal. Jadi gini loh, ya, saya menutup di akhir ini. Anda tahu kemaksiatan nggak? Kemaksiatan jual narkoba, pelacuran, aktivitas mesum, terus bandit, kriminal, mafia dan seterusnya. Mereka melakukan bisnis model pada semua aktivitas kebejatan mereka. Coba Anda lihat. Betul. Nggak ada juga pakai relawan kan? Coba Mas Advan. Iya. Sebut Jakarta Warehouse Project, Tomorrowland gitu. Itu
orang profesional, anak muda dedicated, menumpahkan pikiran, pakai tiket, dan mereka sejahtera di situ. Dan mereka sejahtera di situ pun mereka nggak ada yang nyinyirin kan. Jadi saya punya satu hal di dunia ini, ketika orang masuk neraka dengan profesional, mereka nggak ini gitu loh, nggak nyinyir gitu loh. Tapi kenapa amal soleh untuk masuk surga itu Anda harus nyuruh orang korban, Anda harus nyuruh orang untuk tetap miskin, lu nggak boleh kaya ya dari sini ya, lu nggak boleh. Padahal kan itu value kan. Dan di donatur kami ini sudah teredukasi dengan baik bahwa silakan diambil spare tertentu. Tadi ada yang nanya kalau MUI itu membolehkan 10-20%, berkah box ambil porsi di 10% untuk manajemen operasional dan seterusnya, untuk kemudian menggerakkan berkah box ini. Dan donatur kami seneng. Jadi donatur kami bilang, ya kapan lagi amal soleh bagi-bagi nasi box dikerjakan dengan profesional. Bagi kami seneng-seneng aja. Yang penting kan customermu seneng kan gitu. Thank you, betul. Wah, luar biasa. Terima kasih Kang Randy. Nah, teman-teman semua, silakan teman-teman yang mau bertanya sama Kang Randy langsung dituliskan. Dan saya boleh simpulkan sedikit mungkin Kang Randy bahwa aktivitas model sociopreneur ini adalah menjadi solusi besar bagi teman-teman yang mau berbagi tanpa takut buntung gitu. Kan ada orang yang berbagi sampai buntung, atau kayak lilin gitu Bang, menerangi sampai mati sendiri gitu. Nah, sociopreneur ini itu saya alami di SSN. Itu saya alami di SSN. Ya, Kang Randy di SSN berarti menggunakan ya itu filosofi lilin tadi ya. Kita bisa menyinari banyak ya dari Nusantara itu ya. Nggak ngerti aja bisnis modelnya kayak apa gitu. Ya, dari Sabang sampai Merauke tersinari loh oleh SSN, tapi Kang Randy-nya sendiri terbakar oleh api cahayanya. Nah, silakan teman-teman yang mau berbagi. Kang Randy masih ada waktu kan ya? Karena kita biasa 1 jam sampai selesai. Bebas. Monggo. Siap. Tadi ada beberapa pertanyaan, Kang Randy. Nah, ini banyak yang nyapa. Katanya saya sampaikan salam. Assalamualaikum, Kang Randy. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi udah dijawab ya. Yang sociopreneur ini apa haknya sama kayak Amin? Haknya 12,5% udah tadi. Terus ada lagi yang mungkin ditanyakan. Saya coba bahas itu dulu ya. Jadi gini. Dana dalam Islam itu 3 jenis. Yang pertama dia zakat. Kalau zakat itu aturannya ketat, cara nariknya ketat, hitungan dan akadnya juga ketat. Itu zakat. Maka saya di Berkah Box nggak berani terima zakat. Jadi kita nggak terima zakat karena kami bukan UPZ, bukan untuk pengelolaan zakat. Yang kedua adalah infak am, jadi infak umum yang terakadkan untuk hal tertentu, itu namanya infak, ya. Dan yang ketiga adalah wakaf. Kalau wakaf itu nilai asetnya harus tetap. Nah, di zakat memang sudah ada ketentuan 12,5% amil. Ya, bahkan semua amil di negara ini itu harus share sama Basnas, setahu saya. Ya, jadi dia integrasi dengan Basnas, Basnas juga harus ada dapat gitu. Karena memang itu mekanisme yang dibangun. Nah, karena ini mekanisme syariat dari langit diatur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di Quran, ada satu filosofi yang harus kita pahami bahwa yang ngurusin amal soleh ini juga harus dapat porsi. Ya. Jadi jangan sampai kegiatan amal soleh itu selalu jadi sisa. Itu dulu filosofinya. Nah, maka karena zakat 12,5%, ulama itu ya kemudian 12,5% ini kan pengelolaan. Ulama itu kemudian 10-20%. Kenapa? Karena operasional juga dianggap fisabilillah. Jadi ketemulah angka 10-20%. Kisahnya begitu. Tapi anyway, saya nggak ingin kita masuk pada porsinya berapa-berapa. Karena kalau filosofinya nggak benar, hancur juga. Filosofinya mesti benar. Filosofinya itu begini. Kenapa banyak masjid nggak bisa terhelat dengan baik? Ya? Saya harus terus terang, saya banyak belajar dari satu gereja di Amerika Serikat, Texas Houston. Itu Joel Osteen. Ya, Joel Osteen ini pastor yang fokusnya pengembangan diri. Dia punya Lakewood Church ya di Houston itu. Betul. Karyawan gerejanya 400, lalu kemudian aktivitas filantropinya di Afrika luar biasa. Termasuk pastor paling kaya juga, suka dinyinyirin juga sama teman-teman Kristen di Amerika gitu, dianggap false teacher lah, false pastor lah, evangelist duit lah. Jadi tapi saya banyak belajar dari seorang Joel Osteen. Kayak broadcastnya jutaan orang yang nonton di Amerika Serikat, bukunya juga jutaan, karena
karena kegiatan apa ya, edukasi keagamaan itu dikemas betul-betul profesional. Nah, masjid di Indonesia yang paling dekat ya Masjid Darussalam Cibubur, ya. Masjid Darussalam Cibubur itu yang apa? Itu yang kemudian menurut saya secara profesional sudah mulai ke arah sana, karena saya dengar payroll karyawannya saja 400 juta gitu ya. Itu lumayan berhasil itu. Gitu kurang lebih. Thank you. Oke. Wah, luar biasa ini ya. Jadi untuk beberapa hal kita harus belajar dari siapapun ya Kang ya. Bahkan utlubul ilmi walau bishin itu salah satu peribahasa Arab tuh ya. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Makanya kalau udah datang guru-guru ke Instagram nggak ditonton, nggak di-share juga, itu terlalu banget tuh. Ya, Kang, jadi ini ada yang nanya Kang. Sorry, saya tambahin sedikit ya, keingetan. Jadi alumni Timur Tengah kita yang dari Saudi, Madinah, Mekah, itu kalau dia orang Indonesia pulang ke Indonesia itu kasihan banget ya. Mohon maaf ya, jual herbal lah, harus jadi terapis. 5 tahun belajar kitab, ya, belajar bahasa, dengan belajar sejarah gitu. Berbeda dengan alumni Malaysia. Jadi kalau dia dari Malaysia, dia balik, satu masjid di Malaysia itu pasti serap 20 sampai 25 ilmuwan scholarship Islam. Jadi mereka punya amil di setiap masjid. Sehingga keilmuan itu terjaga gitu loh. Kalau sekarang ini kita depresiasi kan. Ya kan? Keilmuan solehan orang ini depresiasi karena platformnya nggak ada. Sama kayak belajar sayap helikopter, belajar balik-balik helikopter di Jerman, lu pulang PTDI-nya nggak ada gitu lah. Akhirnya jualan di Kiara Condong kan. Iya, betul Kang. Nih Kang Randy, kita juga ditonton sama Kang Dewa Eka Prayoga. Assalamualaikum Kang Dewa. Gawat. Nih, Kang Randy ada pertanyaan dari, jadi yang nonton ini nggak cuma teman-teman Muslim, Kang. Banyak juga yang non-Muslim dari agama-agama lain, Kristen, Hindu, Katolik, dan Buddha. Ada yang bertanya, namanya Elizabeth Susi. Dia bertanya, apakah yang diberikan rezeki itu hanya orang Muslim, katanya, atau semua menurut Kang Randy? Bangga, Kang? Dalam hadis itu gini, kalau dana zakat itu ada khilaf pendapat. Kalau dana zakat ya, dia harus ke umat Islam. Dana zakat ya, itu ada khilaf ulama di sana. Tapi kalau infak am dan hadisnya untuk ngasih makan itu hadisnya terbuka. Ya misalnya kayak di Quran saja, wala yahuddu ala ta'amul miskin. Berarti yang masuk miskin itu berhak dapat. Jadi gini. Waktu kami buat berkah box ini, ya, ada perdebatan di donatur, bukan perdebatan ya, pertanyaan sebetulnya. Gimana caranya supaya ini tepat sasaran? Gitu bro. Gimana caranya supaya ini tepat sasaran? Saya sih saya bilang begini, Pak, Bu, nasi box ini ditaruh di masjid. Ya. Maka kalau yang datang orang kaya, dia makan nasi box, yaitu untuk syiar. Mudah-mudahan dengan itu dia dermawan. Kalau ada orang datang, dia penjahat, nggak sholat, tapi ketemu nasi box, biarlah dia makan, supaya dia dekat sama masjid. Gitu. Bahkan kalau ada orang yang beragama lain, kemudian datang ke masjid, lalu kemudian ada nasi box, ya karena banyak kan nasi box ini ditumpukan di pelataran. Jadi easy to access. Itu nggak apa-apa. Jadi akad kami dengan para masjid adalah, Dek, ini untuk siapa nasi boxnya? Untuk yang mau. Jadi, kami siapa saja, untuk yang mau. Bahkan, Dek, ini sudah ada langganan tiap hari. Saya ada pesan Gojek, GoFood gitu ya ke dapur kami. Oh, ini berkah box, Pak. Saya setiap hari makan ini di Masjid As-Salam, kata dia gitu. Saya makan siang ini, Pak. Gratis. Jadi dia udah makan siang berhari-hari itu. Jadi ada yang nanya sama saya, Kang, kalau dia makan terus gimana? Ya nggak apa-apa, berarti dia butuh. Bagus dong. Jadi itu ideologi, filosofinya berkah box. Jadi sosiopreneur ini menurut saya engine besarnya harus di filosofi sih. Karena kalau misalnya filosofi sama ideologinya nggak kuat, cepat berhenti gitu. Begitu sih kurang lebih. Izin balik lagi ke pertanyaan tadi, mungkin sedikit ditambahkan Kang. Jadi kalau non Muslim dapat rezeki nggak dari Allah katanya? Kenapa? Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya saudariku yang dicintai oleh Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu rahman Allah itu kepada semua. Jadi kalau kita lihat bentuk kalimat dalam Quran tentang rezeki itu Allah pakai An-Nas.
Ya. Ya. Ya Yuhannas, wahai manusia. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan, melapangkan. Itu Allah pakai kalimat An-Nas. Itu menjadi sebuah tema penting bahwa rezeki itu Allah buka bagi semua, baik muslim maupun tidak muslim. Ada satu iman akidah garis tegas dalam Islam, itu adalah di rohimnya, dikasih sayang itu tadi, dikasihnya itu. Ya. Bahwa kalau Anda ingin mendapatkan rohim Allah, ahlan wa sahlan, silakan untuk masuk Islam. Ya. Jadi untuk rezeki yang sifatnya kebutuhan manusia, Allah kasih ke semuanya. Thank you. Wah, luar biasa sekali. Dan itu jawaban dari Kang Randy, teman-teman. Juga activity model sociopreneur ini sangat sejalan, saya rasa, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan kita harus menjadi khalifah untuk semua orang ya, Kang, ya, di muka bumi, gitu, bermanfaat bagi semesta alam. Kang Randy, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi ada yang nitip pesan sama saya, minta pendapatnya Kang Randy. Gini, Cina Kang, ini agak keluar dari tema, tapi mohon dijawab. Dia bilang gini, banyak ustadz, banyak kiai, ya banyak yang labelnya ustadz, tapi semakin hari kok semakin tinggi dan rasanya semakin jauh dari umat, semakin eksklusif, semakin merasa public figure, merasa tokoh, kayaknya makin jauh untuk dijangkau gitu, Kang. Jadi lebih pegel ya. Jadi lebih lebih eksklusif, agak mungkin dia bahasanya sih sombong, Kang. Jadi ustadz itu banyak yang sombong, tokoh banyak yang sombong gitu, Kang. Gimana menurut Kang Randy? Padahal katanya nih, kata yang nanya, Nabi Muhammad SAW itu sangat rendah hati, sangat memuliakan orang-orang yang ada di hadapannya, sangat memuliakan umatnya. Nah, bagaimana pandangan Kang Randy terhadap ustadz yang eksklusif seperti itu, Mangga? Yang pertama, saya ingin angkat masalahnya dengan perspektif sangka baik dulu, ya. Ya. Jadi saya pernah di situasi public figure itu, pernah lah. Jadi di dunia showbiz, orang datang, siapapun pengen ngakses, siapapun pengen ngobrol dan seterusnya. Pada akhirnya popularity ya itu memang membuatkan spread pergaulan luas. Betul. Tapi kan tetap ini kan manusia yang sama kayak kita, waktunya 24 jam, ya kan? Betul. Tangannya cuma dua, dia punya keluarga juga, maka cara paling cepat untuk kemudian membantu supaya nggak terganggu ini adalah memang membangun manajemen berlapis supaya kemudian tersaring gitu. Betul, tersaring, betul sekali. Dijaga. Jadi kayak maintain bintang gitu ya. Seperti talent gitu, kayak talent management gitu. Nah, jadi para dai yang masuk pada talent management memang showbiz dan terkenal nggak akan bisa menghindar dari situ. Ustadz Hidayat, beliau pakar ilmu yang luar biasa, tapi tetap harus ada bodyguard, harus ada yang menjaga. Ustadz Abdul Somad berilmu luar biasa, tapi ya aksesnya terbatas karena orang punya banyak kepentingan dan seterusnya. Itu sangka baik kita dulu ya. Betul, itu setuju, Kang. Langsung aja supaya mungkin nanyanya malu-malu. Gimana dengan Ustadz bertarif gitu? Gimana dengan bertarif? Jadi sebetulnya bertarif tidak bertarif itu pilihan. Kalau bertarif bisa jadi memang ada keyakinan atas value beliau. Ya, misalnya saya pernah ngobrol dengan salah satu, kalau saya jelas nggak bertarif. Advan udah cobain. Ada ustadz yang kemudian punya keyakinan, gua ini ada value, aneh punya value. Jadi kadang-kadang saya hadir itu sponsor tuh banyak gitu kan. Kemudian masa kita kemudian untuk transport untuk ini nggak dapat satu. Kadang-kadang itu sudut pandang. Yang kedua, para dai punya tanggungan di belakang. Beliau punya pondok, beliau punya segala macam. Jadi supaya kemudian clear revenue-nya beliau tarifin working hour, speech hour. Apakah itu boleh nggak boleh? Bagi saya itu pilihan saja. Ya, saya nggak mau menghukumi. Tapi kalau saya tidak bertarif. Clear, ya tidak bertarif. Dicatat itu teman-teman ya. Wah, Masya Allah. Lanjut, Kang. Nah, berikutnya adalah begini. Jadi
ketika kita bicara ustadz, atau Anda kita bicara dai gitu, positioning dai kan pikiran kita kan ceramah ya. Nah, padahal kalau Anda lihat dakwah Rasulullah, kerja dai itu transforming ummah. Jadi kerja dai itu adalah kerja untuk social engineering. Saya belajarin dari Kiai Lukman. Kiai Lukman itu termasuk barisan bangun negeri, followernya sedikit ya. Manggung iya, tapi saya merasakan beliau membangun sesuatu ya. Jadi beliau bangun silaturahim, beliau silaturahim ke artis, beliau silaturahim ke sini. Jadi dai itu sebetulnya transforming society ya. Maka pilihan saya menjadi dai, pilihan itu ya. Artinya bukan saya nggak mau manggung ya. Kalau ada yang manggil boleh, tapi saya lebih apa nih yang aneh harus kerjain di masyarakat. Maka kita lihat Agim dengan Darut Tauhidnya banyak bangun karya, Arifin Ilham dengan Azikronya banyak bangun karya, Ustadz Yusuf Mansur dengan PPPA-nya banyak bangun karya. Jadi saya merasakan betul bahwa ini jalan yang kemudian kita pilih gitu. Bahwa dai itu ya ngerjain masyarakat. Dai itu maksudnya mendevelop masyarakat, dan pilihan saya hari ini ya lewat nasi box ini. Wah, Masya Allah, luar biasa Kang Randy. Kang Randy, ada lagi pertanyaan dari Luce Adnanyu. Beliau bertanya, siapa yang menginspirasi Kang Randy dari pengusaha menjadi sosialpreneur? Sebutkan tokoh-tokohnya untuk bisa belajar. Mangga Kang. Sebetulnya saya didekati oleh Kiai Lukman lama. Kiai Lukmanul Hakim, founder dari Munzalan Mubarakan. Anda search aja Instagramnya Lukmanul Hakim. Ya. Di 2019 Kiai Lukmanul Hakim itu sudah mendekati saya ketika tulisan masjid saya tiba-tiba viral. Ya. Saya waktu itu masih ngerjain SSN, saya nulis tentang masjid. Lalu dia mulai menyampaikan. Yang ini bukan sih, yang soal kebaikan keburukan masjid itu bukan sih? 800.000 titik cahaya. Nah itu ya, betul. Nah, ya, Ustadz Lukman Pontianak betul, nih ada yang komen nih. Ya. Jadi gini kawan-kawan sekalian, waktu itu Ustadz ngomong, akhi lisan antum kuat, dakwah butuh antum. Akhi tulisan antum kuat, jarang orang yang bisa nulis dan juga yang bisa ngomong. Antum mendalami Quran sebentar sudah faham. Kembalilah ke dakwah, jadilah guru ngaji, tinggalkan semuanya. Itu itu tengah 2018, mohon maaf. Itu tengah 2018 ya. Itu tengah 2018. Itu langsung jelek banget itu ya. Ya, saya sebetulnya bukan orang yang termasuk gampang dikasih tahu. DWK profesional lah. Kang Randy itu orang yang lumayan punya ego yang susah juga dikasih tahu gitu. Akhirnya akhir 2019 saya dibukakan mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang saya bangun. Bahwa saya membangun bangunan di atas pasir, nggak ada pondasi. Ini itu aja kode-kodenya. Dan akhirnya 2019 saya mulai memikirkan tawaran dari Ustadz Lukman itu. Akhirnya saya putuskan, kalau nggak salah tulisannya keluar di Februari atau Maret 2019, saya bilang, oke, call me guru ngaji. Pokoknya saya balik ke dakwah, stop calling me CEO, stop calling me pengusaha, stop calling anything. Saya mau balik berjuang di agama Allah saja, fisabilillah, it's enough for me. Dan lives go on, waktu berjalan, hidup berjalan sampai hari ini. Itu sih Kiai Lukman. Kiai Lukman ya. Berarti teman-teman setelah ini pastikan teman-teman mencari akun Instagramnya Kiai Lukman, belajar pada beliau. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Dan Kang Randy, waktu kemudian memutuskan, bisa dibilang hijrah lah ya, menjadi full pengajar ngaji, Ustadz. Apa respon pertama dari istri, anak, orang tua, keluarga, dan lain-lain? Mereka tahu apa yang saya hadapi. Mereka tahu apa yang kemudian saya lalui gitu. Jadi relatif sih kalau keluarga-keluarga dekat nggak komen terlalu banyak. Tapi kawan-kawan yang komen, karena misalnya dulu saya corporate, saya tarifin misalnya 20 juta, 25 juta gitu-gitu. Per sesi. Kemudian sekarang sama Garuda, sama Telkomsel pun saya bilang terserah. Kemarin terakhir ngisi di Astra juga saya bilang juga terserah.
Pokoknya Iya, 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 iya. ya, ya itu sih kawan-kawan. Terus juga saya meninggalkan dunia PH perfilman, saya tinggalkan juga ke Kebusana, maksudnya saya exit. Nah, kawan-kawan ya nanya, gimana lu hidup, gimana lu, tapi akhirnya itu dialah. Saya berpegang pada satu kalimat di Al-Anfal itu, kamu infakkan dalam bentuk apapun, dan hari ini yang menginfakkan jiwa, raga, pikiran untuk dakwah, kata Allah, yuwafa ilaikum. Ada kalimat yang menarik di Quran itu, Al-Anfal 64 kalau nggak salah, yuwafa ilaikum, aku akan cukupi semua kebutuhanmu. Yuwafa ilaikum. Wa antum la tuzlamun. Dan engkau tidak akan dizalimi. Saya lupa ayatnya, pokoknya halaman sebelah kiri bawah-bawah. Diawali dengan wa'iddu lahum mastata'tum. Mungkin ada yang tahu ya ayatnya. Al-Anfal 60 kalau nggak salah. Wa'iddu lahum mastata'tum. Lalu terakhirnya itu. Ya. Wa ma tunfiqu min syai'in ya wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Maka saya melihat yang saya rasakan sekarang much happier than yesterday. Sekarang gak terlalu banyak pusingin kata orang. Saya sudah cukup berdamai. Saya menerima kalau ada orang yang, oh Randy kurang ini, saya terima. Oh Ustadz nasi box, gak apa-apa juga. Oh Ustadz tukang nasi, oh gak apa-apa. Oh dia kan lagi jatuh, makanya jadi Ustadz, gak apa-apa juga. Jadi anyway, saya merasa sangat bahagia dan Allah cukupkan. Alhamdulillah Allah cukupkan rezeki, Allah cukupkan juga, Allah berkahi juga berkah box dan kesempatan-kesempatan bisnis juga perlahan yang baik, yang tenang, yang halal-halal berdatangan. Sekarang dikerjakan dengan kerendah hatian, dikerjakan dengan tawadu, mudah-mudahan lebih baik. Thank you. Masya Allah, luar biasa ya. Ini ada yang iseng nih nanya nih, Kang Randy. Ya. Sekarang tarifnya udah terserah katanya. Terserah ya. Itu kalau kita bilang terserah, dapatnya lebih besar apa lebih kecil dari yang biasanya kan ya? Matematikanya begini, Anda boleh percaya boleh enggak. Kadang ya terserah itu, saya pernah ada satu jasa terserah itu, percaya atau nggak percaya, Rp25.000. Jadi kadang ada yang 150.000, kadang ada yang 300.000, kadang angkanya kadang-kadang kalau kita pembicara yang pernah di corporate kaget juga kadang-kadang. Ya. Awal-awal doang lah kagetnya. Kesini nggak kaget karena hari ini saya menemukan sahabat-sahabat yang, Ren, gue dukung dakwah lu nih, gue transfer gitu. Saya nanya sama dia, lu transfer buat berkah box, gue balikin lagi nih, ada rekening yayasan, lu transfer enggak? Lu buat lu, kata dia gitu. Jadi buat lu, gue seneng aja katanya. Gue transfer buat lu kan operating apa nggak tarif, gue pengen dapat saham dakwah lu. Jadi happen gitu loh kawan-kawan sekalian. Saya punya grup pengusaha yang saya konselingin pakai grup WA. Awalnya dulu masuk 1 juta, saya dulu bangun bisnisnya masuk 1 juta rupiah, lalu kemudian bayar bulanan 1 juta. Lama-lama karena saya juga hatinya juga udah begini, udah deh nggak usah bayar 1 juta per bulan, pokoknya kalau lapang transfer, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, saya pokoknya ngelayanin teman-teman. Itu tuh mereka ada yang transfer 5, ada yang transfer 7, ada yang transfer. Jadi kadang-kadang, oh iya ya, ya sekarang itu kalau menurut saya gini sih, kontribusimu itu berapa harganya kepada kehidupan, kepada umat, ntar Allah yang bayar. Jadi kalau saya sih ntar Allah yang bayar. Ada yang nulis di sini, berarti Kang Reni nggak pengen dunia udah selesai dunianya, ya pengen juga gitu ya. Tetaplah tetap manusia ya, nggak jadi malaikat. Ya anak ada 4 kan, pengen juga menyediakan pendidikan yang baik, pengen juga mewariskan anak-anak yang kuat. Kalau bisa masing-masing bahkan udah disediain rumah dan seterusnya, tetaplah. Cuma jangan itu intensinya gitu loh. Karena ya, kalau itu intensi yang terbesarnya, rasanya jadi nggak bagus. Ini ngobrol-ngobrol aja ya. Artinya gini,
Saya juga nggak ingin, oh ini yang paling benar dari Kang Randy. No. Ya, jadi ini alternatif berpikir saja. Kebetulan sore ini ketemu orang gila kayak saya begini, gitu loh. Nanti kan ketemu yang lain. Kayak kita nonton TED ya. Saya nonton Elizabeth Dunn. Money can't buy happiness. Itu Elizabeth Dunn. Jadi kata Ibu Elizabeth Dunn, uang itu nggak ada korelasinya. Weekly link ya dengan korelasinya sangat-sangat lemah tentang dengan kebahagiaan. Tapi pembicara yang lain mengatakan money can buy happiness gitu. Ya, betul. Nah, makanya teman uang nggak bisa beli kebahagiaan kalau sedikit. Harus Dewa begitu kan? Iya. Ya, ini ada satu lagi nih, Kang. Harus bijak. Ya. Gimana cara Ustadz memulai kolaborasi si Berkah Box dengan komunitas-komunitas katanya? Nggak ada. Jadi gini, waktu kamu mulai sosiopreneur, kamu mulai dengan kaki, kamu mulai dengan tanganmu, kamu mulai dengan apa yang ada. Ya. Termasuk tadi mungkin ada yang nanya gimana supaya donatur bisa sustain, gimana supaya donatur bisa donasi terus, gimana donatur bisa itu kamu lakukan natural aja. Ini sama kayak customer dengan produk gitu loh. Kalau customer puas dan kalau customer sudah suka sama program kamu, mereka repeat. Beneran. Ya, betul. Saya itu kan minimal donasi 10.000 ya. Ya. Ada yang masuk pertama kali itu benar-benar nyoba 10.000. Masuk grup WA, lihat program naik 50.000. Sekarang udah 500.000. Wow, Masya Allah. Entry point-nya 10.000 doang. Jadi natural aja. Saya nggak pernah bikin proposal. Saya nggak pernah ngajak-ngajak komunitas. Ayo kita collabs atau misalnya saya juga alami aja. Advan ngundang saya bicara sosiopreneur. Dewa ngundang saya bicara sosiopreneur. Kang Nasrullah ngundang saya bicara sosiopreneur. Kami nggak pernah belanja ads. Kami nggak pernah belanja iklan. Kami hanya cerita di Facebook. Bahkan kalau Anda cari tulisan-tulisan saya tentang Berkah Box, Anda nggak akan menemukan nomor rekening. Anda nggak akan menemukan nomor rekening gitu. Jadi nge-WA orang mau donasi itu nge-WA nyimpen nomor usaha. Jadi natural aja lah. Kuncinya cuma you kuat ngejalanin konsisten itu doang. Wow, kalau you konsisten orang appreciate. Mudah-mudahan kalau orang appreciate Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Dulu saya termasuk baper juga. Gila follower gue 111.000, gue posting donasi nggak ada yang ini. Orang berhari-hari, gimana coba perasaan ente? Teman-teman katanya semua nggak dukung. Kalau Anda baperan tuh udah selesai lah di sosiopreneur. Iya. Betul sekali. Kang, ini ada 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab dan waktu kita tinggal 3 menit lagi, jadi mohon dijawab singkat-singkat. Abdurrahman bin Nafa, izin tanya, mungkin agak privasi. Kalau untuk saat ini, Akang finance-nya untuk sustain hidup berasal dari mana aja? Apa mungkin udah ada semacam investasi sebelumnya atau gimana, Kang? Yang pertama saya jelaskan di Berkah Box itu boleh dapat benefit asal terukur. Contoh, amanah orang 10.000 untuk 1 box. Berarti kalau ente dapat 200 juta, you mesti realisasiin 20.000 box gitu loh. Dan box mesti benar isiannya, jangan ngasal gitu isiannya. Nah, dari situ Anda boleh cetak profit, Anda boleh cetak benefit yang terukur. Sekali lagi yang terukur. Kalau ente kumpulin donasi 200 juta, ente tilep 100 juta ente realisasiin, maling namanya. Kan gitu. Tapi ini terukur gitu loh. Berapa? Dari 10% itu berapa yang untuk manajemen, untuk marketing, dan kerja. Saya kerja. Jadi saya masih ngerekap data, saya punya jam kerja untuk Berkah Box, saya dikerjain betul-betul. Jadi memang Berkah Box ini inflow yang sustain. Dia tidak besar tapi sustain, ya kan? Karena Berkah Box ini kan ya ada berasnya juga, ada lauknya juga ya. Anda ikut makan di situ nggak apa-apa. Lalu berikutnya, saya sebetulnya bangun itu dari edukasi. Jadi saya masih jalan sekarang edukasi. Anda juga bisa DM saya nanti, Kang, saya mau ikut grup WA-nya yang berbayar, itu juga masih ada. Saya ngisi-ngisi kuliah, podcast sederhana lah, pakai voice notes gitu, terus kemudian saya share di setiap hari satu topik. Ya, itu yang kemudian saya lakukan hari ini. Gitu sih. Wah, luar biasa, Kang Randy. Uang kaget itu yang
Tiba-tiba ada yang transfer, tiba-tiba ada yang Oke, Kang Randy, kita udah di 1 menit terakhir nih. Kita kayaknya udah nggak bisa jawab lagi pertanyaan. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berbagi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan banyak yang kita bisa kolaborasikan dan ditunggu nanti bikin e-course-nya tentang sociopreneur ini di naiklevel.id ya. Iya. Ente ya, kalau nggak salah ya? Iya. Benar ya. Sekali lagi hatur nuhun, 20 detik lagi akan mati dengan sendirinya. Assalamualaikum Kang Randy, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berjuta kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.